Shalom saudara-saudara yang terkasih, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di pagi yang indah ini, melalui KAB Devotion, kami akan menyampaikan tentang nilai-nilai kekristenan. Sebelumnya kami tahu dan kami harus mengerti apa arti kekristenan. Kekristenan itu adalah ajaran tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan di mana di dalamnya ada rencana Allah yang besar, yaitu untuk keselamatan manusia. Berbicara nilai kekristenan, kita mendapatkan 3 hal penting yang pokok. Yang pertama adalah kasih, yang kedua mengampuni, yang ketiga rendah hati. Kasih, kalau kita baca pada Injil Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang favorit, ayat yang sudah banyak orang Kristen hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih, berbicara tentang kasih, orang Kristen pasti mengenal, karena kasih ini adalah inti dari pelajaran kekristenan. Tapi kasih seperti apa yang dimiliki oleh Bapa kita, kasih seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak memperdulikan timbal balik. Apapun yang dikasih, reaksi apapun yang dikasih, tapi Bapa kita di surga tetap mengasihi. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mengaruniakan anak yang tunggal. Dan itu sudah terjadi dan terbukti 2000 tahun yang lalu dengan matinya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kami percaya kasih yang telah dicatatkan, dibuktikan ini tercatat di dalam sejarah, dan banyak saksi-saksi hidup murid Yesus sendiri, bangsa Israel maupun tentara Romawi yang menyalibkan. Hal kedua adalah mengampuni. Cara mengampuni kita bisa baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14-15. Begini bunyi firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalam firman ini kita melihat ini adalah suatu warning atau kalimat peringatan bahwa kita dalam hidup harus mengampuni supaya kita diampuni oleh Bapa di surga. Kalau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Mengampuni bukan suatu tanda kelemahan kita, tapi mengampuni adalah kekuatan yang dari Allah yang ada dalam diri kita, sehingga kita masih bisa mengampuni yang bersalah kepada kita, mengampuni orang yang membuat sakit hati kepada kita, mungkin juga mengampuni orang yang pernah menganiaya kita. Itulah mengampuni menjadi nilai kekristenan yang terpenting juga. Dalam hal mengampuni, kami terlepas dan terbebaskan dari belenggu-belenggu dosa, belenggu kebencian, dan belenggu-belenggu dendam. Mengampuni adalah karakter sifat Yesus Kristus sendiri. Terpuji nama Tuhan. Hal yang ketiga yang terpenting dalam kekristenan, nilai kekristenan adalah rendah hati. Kita baca Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau kita lihat ayat ini adalah ayat perintah, di mana kita baris bawahi kata selalu. Tuhan mengatakan hendaklah kita selalu rendah hati, dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia yang begitu tinggi, Dia yang begitu mulia, Dia turun ke dunia menjadi seorang hamba melayani kita semua. Rendah hati adalah cermin Kristus pada dunia. Oke, kita ambil contoh, salah satu contoh kejadian Yesus Kristus waktu dicobai iblis. Saudara bisa baca nanti di Matius 4 ayat 3 dan 4. Si pencoba atau iblis itu berkata, tidakkah engkau anak Allah? Perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Ini adalah tipu daya iblis mencobai Tuhan Yesus, yang pernah juga dicobakan ke Adam dan Hawa,
di mana Adam dan Hawa karena kesombongan dan keingintahuan dia akan jatuh dalam dosa. Tapi beda dengan Tuhan Yesus Kristus, karena dia konsisten melakukan kehendak Bapa, dia menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini adalah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dari iblis, dia tidak mau menuruti kehendak iblis, tapi dia tetap menuruti kehendak Bapa. Terpuji nama Tuhan. Inilah nilai-nilai kekristenan yang bisa saya sampaikan. Dan saudara-saudara yang terkasih, setelah kita tahu dan setelah kita mengerti 3 hal nilai kekristenan ini, yaitu kasih, mengampuni, dan rendah hati, mari kita lakukan bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus selalu senantiasa terus-menerus melakukan 3 hal tadi, kasih, mengampuni, dan rendah hati, sehingga kita menjadi saksi untuk Kristus dan menjadi terang dunia. Saya percaya KAB Devotion yang singkat ini memberkati kita semua. Amin.